Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai satu materi yang masuk dalam lingkup hukum antar tata hukum atau hukum perdata internasional. Kita masuk pada satu tema pembahasan mengenai kualifikasi, ya. Dalam konsep sebelum kita masuk ke kualifikasi, tentu kita akan masuk dulu kepada satu materi yang kita sebut sebagai titik pertalian, ya. Jadi titik pertalian ini adalah pintu masuk awal sebelum kita melakukan suatu kualifikasi hukum, ya. Tindakan untuk menentukan langkah-langkah atau formulasi hukum apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan konflik, ya, atau sengketa terkait dengan hukum perdata internasional. Jadi kita harus terlebih dahulu menentukan titik pertalian, baik itu titik pertalian primer maupun titik pertalian sekunder, ya. Titik pertalian ini itu merupakan suatu faktor atau keadaan-keadaan, ya, atau peristiwa-peristiwa yang menciptakan adanya hubungan dalam aspek hukum perdata internasional atau hatah, ya. Jadi titik pertalian bisa kita maknai sebagai sesuatu keadaan atau faktor, ya, yang itu menciptakan adanya suatu hubungan perdata internasional, ya. Kita harus menentukan adakah suatu peristiwa-peristiwa yang itu kita anggap, ya, kita anggap sebagai suatu peristiwa hubungan hukum antar tata hukum, ya. Kita lihat dalam suatu kasus barangkali ketika melibatkan beberapa instrumen hukum, ya, sistem hukum yang berbeda, kita lihat adakah di sana aspek hatahnya, gitu, ya. Adakah di sana aspek hatahnya? Nah, kita lihat dulu secara definisi atau pengertian, ya, pengertian dari titik pertalian, ya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa titik pertalian itu ada dua, yakni titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder, ya. Titik pertalian primer atau bisa disebut sebagai titik taut pembeda itu merupakan, ya, alat-alat pertama guna melaksanakan hukum, ya, untuk mengetahui apakah suatu perselisihan hukum atau sengketa hukum, konflik, ya, konflik itu merupakan soal hukum antar tata hukum. Jadi titik pertalian primer inilah yang akan menentukannya atau melahirkan suatu hubungan hukum antar tata hukum, ya. Jadi dalam konteks titik pertalian primer ini kita dapat melalui, ya, pendekatan titik pertalian primer ini kita dapat mengetahui apakah dalam suatu sengketa atau konflik itu terjadi suatu hubungan hukum antar tata hukum, ya. Ada enggak nih aspek hubungan hukum antar tata hukum? Tentu ketika dikatakan tidak ada, ya tidak ada. Tapi ketika memasuki beberapa, ya, konsep atau barometer dalam penentuan titik pertalian primer, lalu kemudian dianggap masuk dalam hubungan hukum antar tata hukum, maka layak untuk dilanjutkan ke proses identifikasi titik pertalian sekundernya atau titik taut yang lebih detail lagi. Nah, titik pertalian primer itu ada beberapa
barometernya ya. Ada beberapa acuannya ya. Yang itu bisa kita sebut bahwa oh ini adalah hatta atau bukan. Yang pertama adalah terkait dengan status kewarganegaraan ya atau nasionalitas ya. Ini dapat kita identifikasi jika ya yang melakukan subjek hukum yang melakukan hubungan hukum tersebut ya atau terjadi konflik ya yang terlibat dalam konflik atau sengketa hukum itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda ya. Nah, hal ini berlaku pada negara yang menganut sistem kewarganegaraan ya kan. Di negara yang menganut sistem kewarganegaraan maka ini menjadi faktor yang menentukan untuk menentukan titik taut primer ya, titik pertalian primer. Jadi dilihat apakah uh, dua pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut itu ada kewarganegaraan yang berbeda ya. Contoh ada satu konflik sengketa keluarga di mana salah satu pihak misal laki-lakinya adalah orang Indonesia yang perempuannya adalah orang Belanda semisal. Nah, nanti dilihat kalau memang dua negara ini berarti potensi awal terjadinya satu titik pertalian primer tadi ya. Selanjutnya faktor keadaan yang dimaksud adalah terkait dengan bendera kapal ya, karena bendera kapal itu menentukan identitas dari suatu kapal ya. Kapal itu diidentifikasi ya berdasarkan benderanya. Dia bendera kapal mana ya. Ketika ada kapal Inggris misalnya atau kapal Malaysia atau Singapura masuk ke perairan Indonesia dengan bendera kapal negaranya ya maka kemudian ada aspek hukum yang tentu dapat dipertimbangkan ketika terjadi satu konflik hukum ya. Ketika ada satu bendera kapal masuk melakukan suatu peristiwa hukum perdata yang itu berada di negara lain ya, di negara lain di negara di luar dari bendera kapal itu juga bisa berlaku adanya titik pertalian primer tersebut ya, karena hukum yang digunakan ya dalam konteks hukum kelautan internasional itu adalah hukum yang berlaku di negara pemilik bendera ya. Itu tentu ada case-case yang bisa digali dengan adanya dalam kaitannya dengan bendera kapal. Lalu kemudian domisili atau tempat tinggal ya, domisili atau tempat tinggal ya, di mana dia bertempat tinggal ya. Tempat tinggal itu menentukan ya, di negara yang menganut sistem hukum domisili ya, maka hukum yang berlaku itu adalah hukum di tempat di mana si subjek hukum ini berdomisili ya, terlepas dia adalah warga negara asing atau warga negara di negara tersebut ya. Dalam konteks negara yang menganut sistem hukum domisili, maka hukum yang berlaku adalah tempat di mana dia berdomisili ya, hukum yang diterapkan. Ini berbeda halnya dengan tadi di dalam poin 1 terkait dengan nasionalitas ya, di mana kewarganegaraan seseorang itu menentukan sistem hukum mana yang digunakan ya oleh subjek hukum ini. Jadi yang satu mendasarkan pada kewarganegaraan si subjek hukum, yang satu bisa jadi mendasarkan suatu negara itu mendasarkan sistem di mana tempat di mana dia berdomisili ya. Itu faktor-faktor yang menentukan adanya peristiwa hukum antar kota hukum. Nah, lebih lanjut ya, ada juga faktor kewarganegaraan
badan hukum. Nah, ini kaitannya dengan badan hukum, ya kan? Karena subjek hukum itu bisa orang, bisa badan hukum, ya, person atau eh, apa namanya, badan hukum atau Rechtsstaat, ya. Jadi kewarganegaraan badan hukum itu juga bisa jadi menentukan, ya. Ada suatu kasus di mana saya pernah menangani satu kasus, ya, yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian di Polda, ya, Polda Banten lah anggaplah, karena waktu itu kami mencoba untuk melakukan laporan polisi ke pihak Polda Banten, ya. Nah, ada suatu peristiwa di mana ada suatu badan hukum, ya, seseorang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum, ya, sebagai owner barangkali dari badan hukum itu, di mana badan dia melakukan perbuatan hukum itu secara online, ya, melalui jaringan internet dan melakukan kegiatan transaksi itu di Indonesia. Ya, anggaplah peristiwa hukum itu terjadi di Indonesia. Tapi ternyata eh, badan hukum yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan di Indonesia tersebut adalah badan hukum yang didirikan dan mendapat lisensi sebagai suatu badan hukum itu dari negara Hong Kong, ya, dari negara Hong Kong. Jadi dibuat di Hong Kong, lalu kemudian dia tinggal di Indonesia. Dan si subjek hukum ini adalah warga negara Australia, ya, warga negara Australia. Nah, jadi dari dan dia melakukan suatu transaksi dengan suatu badan hukum yang didirikan di Filipina. Nah, ini kan sudah tentu berdasarkan kewarganegaraan badan hukum memenuhi kualifikasi berdasarkan misal domisili ini juga sudah memenuhi kualifikasi, ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pilihan hukum intern, ya. Ini kaitannya dengan satu pilihan dari subjek hukum tertentu, ya. Uh, Pilihan hukum intern ini sama saja ada biasanya umumnya melekat pada suatu perjanjian. Ketika dua orang saling berselisih, ya, yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, subjek hukum yang terikat pada dua sistem hukum yang berbeda, melakukan suatu perjanjian, lalu kemudian tentu dapat ditentukan dengan menggunakan hukum mana dia melakukan ketika terjadi suatu sengketa perselisihan, maka hukum mana yang dianut, ya, peradilan mana yang dijadikan tempat mengajukan gugatan, ya. Jadi pilihan domisili hukum ini biasanya harus tertuang, biasanya dibuat dalam bentuk tertulis, lalu kemudian dia tertuang. Jadi bentuknya adalah pasti perjanjian tertulis dan menuangkan pilihan domisili hukum. Tanpa ada ini tentu kualifikasi ini tidak bisa, atau titik pertalian ini tidak bisa ditentukan berdasarkan faktor ini, ya. Nah, faktor ini sangat dipengaruhi oleh adanya suatu perjanjian yang di dalamnya secara jelas menentukan pilihan domisili hukum. Lalu kemudian bisa jadi adalah faktor tempat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum atau terjadinya suatu perbuatan hukum itu di mana, ya. Bisa saja dua warga negara asing, ya, kemudian sama-sama misal bekerja di Indonesia, lalu kemudian melakukan suatu perbuatan hukum di Indonesia. Mereka berkonflik, masing-masing punya sistem hukumnya sendiri, ya, dua warga negara asing ini. Tapi di kejadian perbuatan hukum itu ada di Indonesia. Maka ini juga bisa jadikan satu pintu masuk untuk terjadinya suatu perbuatan kualifikasi, ya, untuk dilakukan suatu tindakan titik pertalian, ditentukan suatu titik pertaliannya. Jadi ditentukan berdasarkan tempat di mana perbuatan hukum itu dilakukan, ya. Pada umumnya negara, ya, termasuk di Indonesia, hakim akan
mengadili berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya, dan itu asas yang umum berlaku dalam sistem peradilan di banyak negara ya, di mayoritas negara. Jadi dia akan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya ya. Nah, itu beberapa faktor atau keadaan-keadaan yang bisa menjadi dasar untuk menentukan titik pertalian primer ya, atau apa yang kita sebut sebagai titik paut pembeda ya, untuk membedakan ini bentuk konflik yang masuk dalam kategori hatah atau bukan, masuk dalam kategori hukum perdata internasional atau bukan. Nah, itu beberapa faktornya ya yang bisa dijadikan satu acuan ya. Nah, kita masuk kepada titik pertalian sekunder ya. Kalau titik pertalian primer itu untuk menentukan adakah suatu hubungan antar tata hukum dalam suatu peristiwa hukum. Nah, kalau titik pertalian sekunder ini adalah suatu titik pertalian ya, ini adalah sesuatu hal ya, di mana kita bisa menentukan adakah faktor-faktor atau keadaan-keadaan ya, atau peristiwa-peristiwa yang dapat menentukan suatu ketentuan hukum yang berlaku atau akan diberlakukan dalam suatu peristiwa hubungan perdata internasional atau HATA ya. Jadi kalau yang pertama menentukan adakah suatu peristiwa yang masuk ke dalam kategori HATA, maka titik pertalian sekunder adalah suatu faktor-faktor yang dapat menentukan untuk pemberlakuan hukum yang digunakan dalam peristiwa hubungan hatah tadi ya. Ya, jelas ya. Jadi bedanya di situ. Kalau titik pertalian primer menentukan adakah suatu hubungan hatah di dalamnya, titik pertalian sekunder adalah menentukan adakah hukum manakah yang dapat diberlakukan. Ya, gitu. Nah, tentu untuk menentukan memproses ini ada yang namanya proses kualifikasi yang nanti kita akan bahas secara tersendiri ya. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi satu pijakan ya dalam menentukan titik pertalian sekunder adalah kita mengacu pada satu asas-asas hukum yang universal ya. Jadi asas hukum itu kan kita dapat katakan bahwa dia berlaku secara universal ya, karena berisikan bentar ya. Ya, sekali lagi. Maaf. Pencet. Untuk menentukan ini maka ada asas-asas yang berlaku secara universal ya. Kita lihat beberapa asasnya. Yang pertama adalah choice of law ya. Tadi yang dikatakan bahwa adanya pilihan hukum. Jadi para pihak ya sama dengan menentukan titik primer tadi, para pihak sudah menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan. Hukum mana yang mau dipakai berdasarkan kesepakatan para pihak ya. Hukum mana yang mau diberlakukan. Itu untuk menentukan ketentuan mengadili ya suatu sengketa atau konflik hukum gitu ya, maka dilihat para pihak sepakat mau pakai hukuman. Kalau dua negara atau tiga negara yang berbeda, nah, tentu kan harus ada, kalau memang ada kesepakatan menggunakan hukum salah satu pihak ya, atau tempat di mana dia berdomisili atau keluarga negara salah satu pihaknya, maka itu bisa dijadikan dasar. Lalu kemudian yang kedua adalah mengacu pada asas lex raesitae ya. Jadi asas lex raesitae ini adalah dalam menentukan tempat ya
kalau dalam hukum perdata kita sebut sebagai suatu kompetensi ya, kompetensi eh, relatifnya tempat di mana sidang itu peradilan itu berada itu mengacu pada lex raesitare ya. Dalam hal eh, terjadi suatu konflik ya dan melibatkan suatu aspek kebendaan, maka ditentukan konflik itu dapat diselesaikan menggunakan hukum tempat di mana benda tersebut berada ya. Orang warga negara Indonesia dengan Malaysia ternyata objek sengketanya ada rumah di Singapura. Udah kita pakai hukum yang berlaku di Singapura saja. Kan bisa jadi seperti itu. Disitulah kita bisa menentukan titik pertalian sekundernya. Kita berhukum dengan hukum Singapura. Kenapa? Karena bendanya ada di sana, gitu ya. Lalu kemudian ada asas lex loci actus, ya, atau asas perbuatan, ya. Nah, jadi hukum yang diberlakukan adalah tempat di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan. Ya, sama dengan tadi kalau kita baca ada untuk menentukan kualifikasi primer itu juga ditentukan berdasarkan tempat di mana satu perbuatan hukum dilakukan. Tapi menentukan kualifikasi primer itu mengidentifikasi ternyata suatu perbuatan hukum itu adalah untuk diidentifikasi bahwa ada terjadi suatu perbuatan hukum tapi di dalamnya melibatkan dua subjek hukum atau lebih yang berlatar belakang atau memiliki sistem hukum yang berbeda ya. Tapi untuk menentukan titik pertalian sekundernya adalah kita merujuk atau para pihak yang berkonflik itu merujuk pada tempat di mana terjadinya suatu perbuatan hukum tersebut ya. Seperti yang dicontohkan tadi, orang Malaysia, Singapura, lagi di Indonesia terjadi suatu konflik. Di mana dia? Ya udahlah diselesaikan di Indonesia aja, karena kita berselisih bersengketa di Indonesia. Itu bisa dijadikan dasar ya, apa yang disebut sebagai lex loci actus ya. Ada lex loci contractus ya, tempat di mana dibuatnya kontrak ya. Jadi hukum yang berlaku adalah tempat di mana dibuatnya kontrak tersebut ya. Apa bedanya antara lex loci contractus dengan choice of law ya? Kalau dalam choice of law dia secara spesifik menentukan tempat di mana pilihan domisili hukum ketika ada konflik, dan itu lazim dibuat oleh para pembuat perjanjian ya. Pasti ketika ada permasalahan hukum maka diselesaikan secara musyawarah bla 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 ya kan. Dan apabila kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak pertama, pihak kedua, ada pihak ketiga lah, pihak keempat, gitu, dan seterusnya itu sepakat menunjuk domisili hukum di pengadilan mana kan begitu ya. Nah, itu ditentukan dalam perjanjian kalau choice of law, tapi dalam menentukan lex loci contractus ini adalah mereka tidak menentukan secara spesifik, tapi dibuat perjanjiannya itu ada wilayah negaranya, gitu ya. Orang asing sama-sama investor Cina sama investor Korea lagi di Indonesia bikin perjanjian di Indonesia. Berarti konfliknya di Indonesia aja karena perjanjian terjadi di Indonesia. Itu bisa untuk dijadikan titik pertalian sekunder ya. Lalu kemudian ada lex loci commissi delicti ya, di mana mengacu pada perbuatan melawan hukum ya. Tempat di mana dia melakukan satu pelanggaran hukum itu dilakukan, maka tempat itulah yang hukum di tempat tersebutlah yang berlaku, ya. Jadi ketika kita ada satu tuntutan tentang peristiwa suatu perbuatan melawan hukum dan di dalamnya itu ternyata mengacu pada perbuatan hukum itu terjadi di mana, ya. Lagi jalan-jalan ke misal Eropa ya, ke Italia, Roma,
lalu kemudian di situ terjadi satu peristiwa di mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berarti tempat dilakukan perbuatan hukumlah itu yang dijadikan hukum yang berlaku. Itu dapat dijadikan standar acuan dari titik pertalian sekunder, ya. Nah, atau ada juga asas yang disebut sebagai mobilia secuntur personam, ya. Jadi di situ ditentukan, ya, kewarganegaraan atau domisili pemilik benda bergerak, ya. Jadi tempat kewarganegaraan atau domisili, ya, kewarganegaraan atau tempat tinggal dari pemilik benda bergerak, ya. Bisa jadi bendanya dengan keluarga domisili pemiliknya berbeda, orang asing tapi punya mobil Harrier di Indonesia misalnya. Ya, jadi bagaimana hukum mengaturnya? Oh, tempat di mana sih orang asing ini berdomisili atau berkewarganegaraannya, gitu ya. Beda ya antara domisili dengan kewarganegaraan, dua hal yang berbeda ya. Orang yang berdomisili di satu negara belum tentu dia warga negara di negara tersebut, gitu ya. Gitu. Lalu kemudian ada acuan yang disebut sebagai lex loci celebrationis, ya, tempat diresmikannya pernikahan, ya. Bisa jadi di situ kalau ada konflik nih hukum keluarga, rebutan hak asuh anak, mereka menikah beda negara, lalu kemudian terjadi sengketa perceraian, rebutan anak, ya. Nah, hukum mana yang dipakai? Bisa jadi tempat di mana dilangsungkannya pernikahan, ya. Kan ada kejadian-kejadian sekarang, misal orang Indonesia nikah dengan orang Amerika, karena di Indonesia tidak diakomodir pernikahan berbeda agama, maka dia bisa nikah di Belanda semisal. Nikahlah dia di Belanda. Ternyata terjadi satu konflik rumah tangga di kemudian hari. Di mana bisa dilakukan, ditentukan titik pertalian sekunder yang berdasarkan di mana dia kawinnya, ya. Nikahnya di Belanda, pakai hukum Belanda, gitu ya. Lalu kemudian ada lex patriae atau berdasarkan kewarganegaraan seseorang, ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian lex domisili berdasarkan di mana dia berdomisili, ya. Nah, itu. Lalu kemudian ada juga kewarganegaraan bendera atau pesawat udara, ya. Tadi kalau semisal berdasarkan kapal, berdasarkan pesawat udara, ya. Lalu kemudian bisa jadi tempat kediaman, ya, atau juga bisa disebut juga domisili, ya. Antara tempat kediaman dan domisili ini juga relatif sama. Tapi yang membedakan umumnya kalau di penerjemahan di pengadilan agama itu ada istilah alamat, ya. Lalu kemudian ada istilah domisili, ya. Ada istilah tempat kediaman, ya. Jadi kalau alamat, misal di dalam KTP dengan tempat kediaman bisa jadi beda kan. Orang KTP-nya Jawa Tengah, tapi dia kerja di Serang, gitu ya. Nah, di mana kalau ditanya di mana alamatnya, domisilinya, ya ada di berdasarkan alamat KTP, ya. Tapi kalau berkaitan dengan tempat kediaman, itu tempat di mana dia bermukim di situ, ya. Tempat dia bermukim, ya. Seperti itu. Kalau domisili itu bisa domisili tetap, bisa domisili sementara, ya. Dia menunjuk domisili di sini, tapi sebetulnya memilih domisili di Kota Serang misalnya. Tapi belum tentu dia sebetulnya orang orang eh, Tangerang, tapi dia nyatakan memiliki domisili di Serang untuk sementara waktu. Ya, makanya dulu ada istilah di kecamatan dibikin surat keterangan domisili, ya, keterangan domisili. Jadi tempat di mana dia menentukan atau menunjuk alamat, ya. Sedangkan tempat kediaman itu tempat di mana dia bermukim, ya. Belum tentu dia berKTP situ, tapi dia memang bermukim di situ, gitu ya.
Lalu kemudian tempat kedudukan badan hukum, ya tadi sudah juga dijelaskan, ya. Dan lex loci solutionis, ya, tempat dilaksanakannya kontrak, ya. Nah, beberapa apa namanya aspek ini itu merupakan eh, faktor-faktor untuk menentukan titik pertalian sekundernya. Bisa merujuk pada suatu keadaan ini, gitu ya. Oke, saya berhukum berdasarkan domisili, saya berhukum berdasarkan kewarganegaraan, saya berhukum berdasarkan kedudukan badan hukum dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa dibuat untuk menentukan titik kualifikasi. Nah, jadi jelas seperti itu ya yang kita maksud sebagai titik kualifikasi. Eh, Secara sederhana barangkali bisa dipahami bersama bahwa titik kualifikasi itu ada primer dan sekunder. Primer yang menentukan adakah hubungan hattah di dalamnya, sekunder itu menentukan uh, hukum mana yang akan atau dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik hukum antar tata hukum. Barangkali itu saja materi dari saya. Kita berjumpa pada materi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Saya Muhammad Yusuf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.